Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dibunuh pada Rabu pagi kemarin. Dunia pun terkejut karena pertama serangan ini terjadi di Iran dan yang kedua Haniyeh dibunuh pada saat kesepakatan gencatan senjata di mana Haniyeh turut aktif ikut dalam proses negosiasi yang sebenarnya hampir tercapai ini. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan menjabarkannya untuk Anda dalam segmen Fact Check Metro Siang berikut ini. Pembunuhan Ismail Haniyeh, upaya Israel halangi perdamaian. Nah, pemirsa, ada banyak spekulasi ya di awal berita ini muncul ke publik. Namun jika kita merangkum dari versi Iran dan juga Hamas, Haniyeh ini kronologinya kurang lebih seperti ini, pemirsa. Pada Rabu dini hari jam 2 pagi, ini menurut versi yang kami kumpulkan baik dari versi pemerintah Iran maupun dari Hamas, ini terbunuh oleh, kami kutip, proyektil berpemandu udara. Ada yang menyebut itu adalah drone yang menggunakan guidance begitu sehingga targetnya sangat presisi sehingga bisa mengenai kediaman dari Ismail Haniyeh yang merupakan tamu negara yang seharusnya keamanannya berlapis dalam kunjungannya selama di Iran tersebut. Nah, ini juga terjadi tepat pada hari pertama Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini baru menjabat hari pertama. Dan sebelumnya, sehari sebelumnya Haniyeh dan Pezeshkian sempat berbicara tentang dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Itu kronologi terbunuhnya Haniyeh. Jadi di manakah sebenarnya Haniyeh ini dibunuh? Nah, kita akan lihat serangan ini menargetkan kediaman khusus untuk veteran perang di Teheran Utara. Sejumlah analis berpendapat bahwa serangan ini memang disengaja pada saat Ismail Haniyeh ini menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru pada saat sedang berada di Teheran, Iran, tujuannya untuk mempermalukan Iran. Itu menurut sejumlah analis memang sengaja ditargetkan pada saat ia berada di Iran. Kemudian pemimpin tertinggi Iran ini Ayatollah Ali Khamenei juga menyatakan akan membalas dendam. Sebelumnya Khamenei juga sempat bertemu dengan Ismail Haniyeh. Inilah yang dipicu bisa mengkhawatirkan perang besar-besaran antara Iran dengan Israel. Nah, siapa Ismail Haniyeh? Haniyeh ini bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 pada saat itu. Dan Haniyeh ini merupakan tokoh yang dikenal paling berpengaruh dalam mengupayakan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh beberapa negara yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan. Nah, pada 2006 ia sempat menjadi Perdana Menteri Palestina. Pada saat itu Hamas menguasai atau memimpin pemilu legislatif sehingga ia bisa menjadi Perdana Menteri Palestina. Namun pada saat itu Amerika Serikat menolak negara-negara Barat menolak untuk bekerja sama dan mengakui Hamas. Maka dia kemudian diturunkan dari posisinya sebagai Perdana Menteri Palestina. Kemudian pada tahun 2017 Haniyeh menjadi Kepala Biro Politik Hamas. Ini artinya sudah mulai memegang jabatan yang penting dan prominence di kelompok Hamas. Dan pada tahun 2018 Amerika Serikat secara resmi melabeli Haniyeh sebagai seorang teroris. Dan pada tahun 2019 pemirsa, sejak saat itu Haniyeh harus meninggalkan tanah airnya dan meninggalkan keluarganya di sana untuk tinggal dalam pengasingan di Qatar. Jadi saat itu juga dia melakukan perjalanan tidak hanya di Qatar tapi juga di Turki. Jadi bolak-balik, namun tempat tinggal utamanya adalah di Qatar. Nah, pada tahun 2024 pada saat itu keluarganya yang masih ada di Gaza ternyata menjadi serangan yang ditargetkan oleh Israel. Di situ 3 anak dan 2 cucunya, tentu yang masih kecil ya, ini tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Nah, pertanyaannya kemudian siapa sebenarnya yang membunuh Haniyeh? Karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Israel. Meskipun mereka sempat mengeluarkan kutukan terhadap Hamas. Nah, ini kita akan hadirkan kepada Anda pernyataan yang kami himpun dari Hamas dan juga Iran. Ini mereka berdua mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan Israel. Mereka menduga Israel yang berada atau dalang di balik tewasnya Ismail Haniyeh ini. Nah, memang belum ada pernyataan resmi, meskipun kalau kita lihat video-video yang beredar di media sosial, baik warga Israel maupun tentara maupun beberapa orang terang-terangan merayakan atau membuat selebrasi atas kematian Haniyeh ini. Sejak 7 Oktober yang jelas pemirsa, Israel sudah bersumpah akan, ini saya kutip, meremukkan dan menghancurkan Hamas. Itu sumpah Israel sejak 7 Oktober yang lalu. Dan kemudian kalau menurut beberapa pakar, ini menurut asisten profesor ilmu sains politik di Universitas Al-Najah di Nablus, tepi barat, ini menyatakan bahwa sebenarnya Benjamin Netanyahu tidak akan berani menyerang 2 kali dalam skala sebesar ini tanpa dukungan Amerika Serikat. Itu menurut pakar. Serangan pertama itu adalah pada saat mereka menyerang komando Hizbullah di Lebanon. Pada saat itu menyatakan bahwa mereka sedang menargetkan seorang komandan dari Lebanon, pemimpin tertinggi Lebanon. Kemudian saat ini
mereka membunuh Ismail Haniyeh. Artinya ada dua pemimpin seolah-olah mengirimkan sinyal bahwa kami bisa membunuh dua pemimpin sekaligus di dua negara. Itu yang menurut pakar pesan yang coba disampaikan oleh Israel. Nah, lalu yang dikhawatirkan publik, apa dampak pembunuhan Haniyeh ini terhadap gencatan senjata? Ini dinyatakan bahwa perundingan yang dimediasi oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir akan tertunda. Pasalnya Haniyeh ini adalah seorang tokoh yang dianggap cukup moderat dan selalu terlibat dalam proses negosiasi pada saat memperbincangkan kesepakatan gencatan senjata, termasuk soal apa saja pasal-pasal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar gencatan senjata ini tercapai. Nah, masih menurut pakar, pembunuhan Haniyeh ini menjadi pukulan besar yang menggagalkan terwujudnya gencatan senjata yang sebenarnya sudah dekat. Namun karena ada insiden pembunuhan ini, sepertinya akan jauh tertunda lagi atau bahkan batal sama sekali. Ada pernyataan dari Perdana Menteri Qatar, yakni kita akan kutip dalam akun X-nya, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, yang mempertanyakan bagaimana mediasi bisa berhasil jika salah satu pihak membunuh negosiator dari pihak satunya. Perdamaian tentu membutuhkan partner yang serius dan juga sikap global dunia internasional dalam melawan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Itu yang diungkapkan oleh Qatar yang selama ini aktif menjadi mediator dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sekarang kita akan lihat lini masa dari pembunuhan Haniyeh. Kita urut-urutkan ya pemirsa ya. Pembunuhan Haniyeh ini terjadi hanya beberapa jam setelah komando Hizbullah di Beirut diserang. Ini juga menjadi pertanyaan tersendiri. Kenapa waktunya berdekatan? Kemudian yang kedua, pembunuhan dua pimpinan yang dibacking Iran ini akan memperburuk konflik. Pimpinan yang pertama dari Hizbullah yang diinformasikan meninggal, tapi masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi. Yang kedua Ismail Haniyeh, keduanya di backing Iran. Ini yang dikhawatirkan akan memperburuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian menurut pakar, Israel ini seolah mengirim pesan bahwa mereka mampu menyasar beberapa pemimpin sekaligus. Dan itu yang dikhawatirkan mendapatkan dukungan dari negara lain, karena kalau tidak bagaimana mungkin bisa membunuh tokoh yang menjadi tamu negara dengan pengamanan yang maksimal tanpa bantuan intelijen yang canggih. Itu pertanyaannya. Jika memang Israel melakukan, siapa yang membantu Israel? Nah, kita akan lihat ya apa dampaknya terhadap konstelasi yang terjadi di Timur Tengah. Dikhawatirkan ini konfrontasi langsung akan terjadi antara Iran dan Israel jika Iran membalas. Dan ini sudah dinyatakan oleh pemimpin tertinggi Iran ya, Ayatollah Ali Khamenei, bahwa mereka akan melakukan serangan balasan. Dan ketegangan juga semakin memanas tentunya antara Israel dan Hizbullah yang mereka sempat saling mengirimkan serangan. Kemudian Amerika Serikat dan negara-negara lain dikhawatirkan juga akan ikut serta dalam mencegah agar konflik tidak meluas. Ada beberapa reaksi ya pasca pembunuhan Ismail Haniyeh itu. Yang pertama kita akan bacakan, terutama dari Hamas. Kelompok itu menyatakan bahwa serangan Israel ini akan gagal karena Hamas itu adalah konsep dan institusi, bukan perorangan. Ini juga yang selalu dinyatakan oleh para tokoh pejabat Hamas, bahwa siapapun orang yang mereka incar, siapapun yang Israel bunuh itu tidak akan berpengaruh, karena Hamas itu adalah konsep, institusi, jati diri. Itu tidak akan bisa dimatikan oleh roket ataupun rudal. Kemudian Amerika Serikat menyatakan pada saat diwawancarai bahwa mereka tidak terlibat. Namun jika Israel diserang, mereka siap membantu untuk membela. Lagi-lagi kata ini diungkapkan oleh pihak Amerika Serikat bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Nah, kemudian yang dinyatakan oleh Turki bahwa Benjamin Netanyahu dari sini semakin terlihat bahwa tidak punya niat untuk perdamaian dan komunitas internasional pun harus bergerak. Dan reaksi lain ini diungkapkan oleh Tiongkok dan juga Malaysia. Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, sementara Malaysia melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menelpon langsung pejabat Hamas yang mereka mengutuk keras pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini. Sementara Indonesia sudah menyampaikan bela sungkawa melalui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan Presiden Jokowi pada saat diwawancara oleh media baru ia menyatakan bela sungkawa terhadap terbunuhnya Ismail Haniyeh ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.